Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu kepada kita semua. Hey guys, welcome back my YouTube channel YouTube Mata Horor. Jadi di part ini aku akan menceritakan pengalaman waktu di Jawa ya guys. Jadi sebelum aku ke Papua ini aku akan ceritakan yang di Jawa. Dan di Jawa ini betul-betul kayak dari setelah kejadian ini tuh terus guys, kayak kepekaan diri aku tuh lebih gitu guys. Jadi pertamanya aku habis lahiran itu kan anak masih 2 bulan, aku nempatin sebuah rumah gitu kan, ngontrak di rumah gitu. Rumahnya tuh di perumahan, emang agak ke dalam gitu, jauh sih, kalau dari jalan raya jauh aksesnya, paling 1 kilo ada kali ya. Terus rumahnya tuh bagus guys, memang bagus, jadi kayak luas, rumahnya tuh luas, terus ada pagernya begitu. Sebetulnya sih perumahannya tuh kalau siang pagi tuh rame ya, karena kan samping rumah juga ada orang jualan, terus samping sebelah lagi tuh ada kolam renang yang itu betul-betul rame. Mungkin di daerahku di Caruban, di Madiun tuh orang tahu daerah itu daerah mana, cuman aku nggak bisa nyebutin ya guys. Terus jadi ini kan waktu awal masuk tuh biasa aja sih guys, biasa. Cuman waktu masuk tuh ada satu di ruang tamu, aku masih ingat itu ada lukisan, kayak lukisan kuda besar itu ada. Itu tuh awal masuk kayak ya ampun, ngeri banget gitu, kayak wow gitu. Cuman kayak ya udahlah, mau gimana lagi gitu loh, karena kita kan udah kontrak rumah itu. Ya udah, akhirnya kita di rumah itu, aku sama orang tua aku, meskipun kakak aku juga sering datang, kadang Sabtu Minggu tidur di rumah gitu sama anaknya sama suaminya gitu. Cuman gini guys, kan karena kayak bapak ibu aku kan sering keluar gitu kan, terus keluar bareng ada acara kayak gitu segala macam. Nah itu kan aku otomatis berdua sama anak aku di rumah. Terus awalnya sih aku masih kayak nggak percaya ya, maksudnya kayak maunya aku sih jangan sampai ada barang-barang kayak gitu kan. Nah cuman saat itu aku ngerasanya ya udahlah, aku beraniin aja. Jadi awal mulanya tuh kayak contoh kecil nih guys, mainan anak aku, bukan mainan ya, kayak apa sih bilangnya, stroller yang kecil itu sih, bukan stroller, apa ya, Apollo bilangnya. Nah Apollonya itu kayak disengaja didorong gitu kan. Kalau Apollo itu kalau ketabrak barang kan pasti kelihatan kan. Nah itu tuh si Apollonya tuh kayak nabrak gitu, terus kan bunyi gitu. Cuman aku pikir alah apa, paling kena angin gitu, aku masih mikirnya gitu. Cuman sebetulnya tahu sih barang-barang kayak gitu pasti yang jahilin. Terus kalau nggak kayak gitu TV nyala sendiri. Terus kalau nggak kayak gitu tuh kayak orang ketuk-ketuk pintu segala macem kayak gitu. Sebetulnya banyak banget sih guys, cuman ya itu. Terus dari rumah itu sebelahnya ruang tamu itu kan ada satu kayak garansi guys, katanya warga di situ, orang sekitar situ tuh, yang aku tanya tetangga tuh, waktu dulu tuh pernah dibuat tempat jualan gitu, jualan sayur. Cuman nggak tahu kenapa udah nggak digunakan lagi. Jadi dia kayak semi garansi tapi ada tutupnya gitu guys, kayak ada kalian tahu nggak sih kayak ruko yang ada tutup garansinya gitu. Nah dia tuh kayak gitu guys. Habis itu kan apa namanya guys, dia ada garansinya kayak gitu. Terus tapi kalau malam tuh betul-betul sepi gitu. Terus habis itu guys, aku kan kayak nggak tahu kenapa bawaannya kalau di garansi itu sebetulnya ada lampu guys, lampunya tuh besar. Cuman aku sama ibu aku sama bapak aku tuh jarang nyalain gitu loh, karena lampunya tuh kayak tegangannya tinggi gitu loh guys. Nah cuman kan kalau sebelahnya dapur kan kamar mandi, itu kan sebelahnya kamar mandi tuh ya itu garansi yang luas itu, yang buat untuk tempat jemur baju kayak gitu.
kayak aku kayak waktu cuci piring atau apa itu, kayak arah mata tuh kayak selalu ngeliat ke arah itu, kayak ada apa, nanti aku nyalakin gitu nggak ada apa-apa, tapi ketika aku matiin aku balik pasti kayak ada orang. Itu sering banget guys, cuman ya udahlah. Terus akhirnya di rumah itu tuh jadi karena udah sering banyak gangguan kayak gitu, ya udah akhirnya saat itu anak aku sakit. Jadi sakit tuh selama seminggu, panas tapi nggak sembuh-sembuh, dan dia itu rewel nangis dari habis ngisa jam 7-an sampai jam 4.03 pagi. Bayangin guys, itu nangis terus padahal kita tuh nggak tahu kenapa, padahal itu udah periksain, udah kita ke pijat bayi kayak gitu, langganannya juga, tapi tetap aja gitu kita mikirnya pasti anak ini sawan gitu kan. Terus sampai akhirnya ibu bapak aku cari ustadz, cari orang pintar kayak gitu, cari kiai, itu ada kali 3 orang, sampai orangnya datang ke rumah terus kayak magerin rumah, berdoa gitu, tapi tetap aja gitu loh guys. Jadi selama seminggu itu terus nangis. Terus puncaknya itu karena udah 7 hari ya, 7 hari. Terus akhirnya kan itu tuh malam. Nah malam itu anak aku, ada ibu aku sama bapak aku. Nah ibu bapak aku ini nonton TV, aku sama anak aku tuh, aku nggak tidur, anak aku masih kayak nangis gitu. Nah ketika aku itu menoleh ke samping kiri ya, jadi samping kiri itu kan ruang tamu. Nah sebelum masuk garansi tuh ada kayak celah gitu, kayak pintu, bukan pintu sih, bolong gitu, cuman kalau dipakein pintu bisa, kalau tapi saat itu nggak dipakein pintu, jadi kelihatan kan guys, itu kelihatan banget mukanya perempuan tua. Aku nggak bisa jelasin, aku masih sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang mukanya guys, tua. Dan kalian tahu nggak sih mukanya tuh kayak wajah tapi kayak tengkorak, kalian ngerti kan? Nah kayak gitu, aku nggak bisa gambarin ya guys. Eh, cuman ada rambutnya, terus masih ada badannya gitu guys, badannya bukan tengkorak ya, cuman mukanya aja sininya tuh kayak tengkorak gitu. Itu ngeliatin sambil ya, dia kayak melotot gitu guys. Terus akhirnya aku langsung ke balik muka tuh guys, ada cicak bunyi ya, itu demi Allah aku nggak bohong, nggak ngada-ngada. Terus aku balik ke anak aku, langsung anak aku nangis. Terus abis itu guys, itu kejadiannya udah itu masuk jam jam 12 kayaknya. Jam 12 setengah 12 udah, aku langsung panik, akan aku nutup mata kayak gini. Terus ibu aku tanya kenapa, ada apa gitu kan, terus aku bilang itu bu, di samping ada ibu, ada orang tua kayak gitu. Kalian pasti penasaran ya, lanjut part 2. Bye bye.